Mari kita belajar bersama-sama dari Markus 4 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Mari di layar ada bantuan, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Terus mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Terus lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, terus menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Terus mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Katakan amin. Saudara, kalau kita belajar firman kebenaran, maka kita belajar dalam satu perikop, ya, sehingga kita tahu dengan benar isinya. Nah, perikopnya dari ayat yang sudah kita baca dari Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41, ini berbicara tentang angin ribut diredakan, ya. Kalau saudara lihat perikop itu babnya, ya, istilah lain namanya bab. Di babnya itu ada tulisan, kalau saudara punya Alkitab cetak atau Alkitab digital tapi new version, versi terbaru, saudara bisa lihat di sana ada tulisan angin ribut diredakan. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, saya percaya bahwa kita semua tidak luput dari masalah. Kita semua tidak luput dari yang namanya badai. Pergumulan dalam setiap kehidupan orang percaya pasti ada. Kita baru lepas dari semua masalah itu ketika kita sudah tinggal di 1x2. Betul? 1x2 itu apa? Rumah masa depan. Ya, ada kembang kuning, ada apalagi keputih, babat jerawat, ya. Kalau saudara lihat di berita media online, saya sedang bicara di situ, menyampaikan kepada pemerintah kota supaya diperbanyak tempat pemakaman umum. Karena sekarang ini kita cuma punya 13. Tapi yang Kristen kita taunya cuma 3, kembang kuning, apalagi keputih sama babat jerawat. Nah, puskesmas kita aja 63. Kecamatan di Surabaya itu 31. Berarti kurang lebih masing-masing kecamatan punya 2. Nah, pemakaman tuh cuma 13. Nah, ini saya lagi dorong supaya mereka bisa membuka lahan, karena lahan harusnya banyak, supaya tempat pemakaman umum rumah masa depan itu juga ada, nggak bingung mau dimakamkan di mana. Nah, kembali lagi, ini bukan acara pemerintah kota atau DPRD Kota Surabaya. Jadi kita kembali ke firman Tuhan, ya. Ini persoalan doa. Nah, jadi saudara, bahwa 1x2 maka udah selesai. Nggak ada yang namanya pergumulan, nggak ada yang namanya badai. Nah, tapi selama masih hidup, maka yang namanya badai kehidupan itu datang. Persoalannya adalah kita seringkali panik, kita kemudian seringkali takut dan kemudian kehilangan kendali. Padahal sebagai orang percaya, kita itu senantiasa diajarkan untuk yang namanya tetap tenang. Kalau saudara senang dengan tema khotbah pada kesempatan malam hari ini kita belajar bersama-sama tentang tetap tenang, stand still. Bilang dengan saya, tetap tenang. 2, 3, tetap tenang. Sekali lagi 2, 3, tetap tenang. Ngomong kiri kanan saudara, tetap tenang.
tenang, ya. Bahasa Inggrisnya itu stand still, ya. Nah, mikirnya tetap tenang aja, tetap tenang. Nah, saudara, kenapa? Karena Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk badai yang dahsyat sekalipun. Setuju katakan amin. Kalau kita melihat dan kita menyadari, saudara, hari ini adalah Rabu yang terakhir. Tadi di bawah Pak Agus menyampaikan bahwa hari ini Rabu terakhir, di mana nanti ada yang didoakan, kan gitu. Artinya apa? Berarti Rabu depan kita sudah masuk ke bulan yang baru. Time flash. Waktu begitu cepat sekali. Rasa-rasanya saya baru saja khotbah dan menyampaikan bahwa kita ada di bulan yang ber. Ya, ber itu berarti apa? September, Oktober, November, Desember. Rasanya saya itu baru aja khotbah di sebuah gereja, di mana di beberapa gereja yang saya selalu sampaikan, kita sekarang ada di bulan yang ber. Jadi September, Oktober, November, Desember. Tiba-tiba kita sekarang sudah di bulan Februari, dan ini hanya sebentar aja, karena habis itu nggak usah minggu depan, Sabtu ini loh sudah masuk di bulan Maret. Apa yang mau saya sampaikan kepada setiap saudara? Artinya begini, usia kita pasti bertambah, betul? Begitu kita masuk tahun 2024 Natal tahun baru, kemudian kita masuk ke 2025. Ketika kita ada di 2025, pasti usia kita bertambah 1 tahun. Berarti kita menjadi dewasa. Saya lebih baik ngomongnya dewasa, ya. Kalau semakin tua kayaknya nggak enak. Saya pakai dewasa. Nah, pertanyaannya begini, saudara. Apakah jasmani kita saja yang menjadi dewasa? Bagaimana dengan kerohanian kita? Mari kita belajar bersama-sama malam hari ini bahwa ketika kita sudah masuk di tahun 2025, apalagi sudah di bulan Februari, apalagi kita mau meninggalkan Februari dan masuk di bulan yang baru, bulan Maret, mari pertanyaan ini datang kepada kita semua. Apakah kita sudah beranjak? Apakah kita sudah bertumbuh menjadi dewasa secara rohani, bukan saja bertumbuh secara jasmani? Saya tidak pernah bosan-bosan, saudara, untuk menyampaikan kepada kita semua bahwa COVID-19 itu mengajarkan kita firman kebenaran, bahwa ada yang namanya kedaulatan Tuhan di sana, ada yang namanya kehendak Tuhan di sana, ada yang namanya keputusan Tuhan di sana yang harus kita kemudian hormati. COVID-19 mengajarkan banyak hal, dan kemudian akhir ketika 3 tahun dah berlalu di 2023, ada 3 hal yang kita benar-benar belajar di COVID itu. Yang pertama tadi kedaulatan, yang kedua kehendak, yang ketiga keputusan. Bilang dengan saya sama-sama, 2, 3. Kedaulatan, kehendak, keputusan. Sekali lagi 2, 3. Kedaulatan, kehendak, dan keputusan. Ketika kita menjadi pribadi yang dewasa, bukan saja secara jasmani, tapi dewasa secara rohani, maka kita sudah harus meninggalkan yang namanya sakar PDW. Sesuai katakan amin. Kita sudah harus bisa melihat dari kacamatanya Tuhan, bukan dari sekedar kacamatanya kita. Dalam segala aspek kehidupan saudara dan saya, kita yang menjadi dewasa rohani belajar bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Bukan yang kita kehendaki, tapi yang Tuhan kehendaki. Dan di dalam segala keadaan harus penuh dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena kedaulatan Tuhanlah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ketika kedaulatan Tuhan, kehendak Tuhan, keputusan Tuhan terjadi, dengan adanya hati yang sudah siap untuk bersyukur, maka kita bisa siap menerima apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mengerti? Katakan amin. Loh Pak, kok keputusan berarti kita nggak boleh punya cita-cita? Boleh. Mau punya angan-angan, mau punya mimpi, silahkan saudara.
Tapi ketika kita menjadi dewasa secara rohani, maka kita belajar yang namanya Amsal 19 ayat 21. Tolong. Amsal 19 ayat 21 ini meaningful, sangat berarti, dan kita belajar banyak hal dari ayat ini. Kita baca sama-sama. 2, 3. Banyaklah rancangan di hati manusia lebih keras, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Yang mengamini katakan yes. Bahwa ketika kita menjadi dewasa secara rohani, boleh kita punya angan-angan, cita-cita, target, mimpi, silahkan. Tapi ketika kita menjadi manusia yang dewasa secara rohani, apa yang kita punya tadi, apa yang kita inginkan tadi, mau cita-cita dan lain sebagainya, boleh silahkan. Tapi di atasnya tetap kita taruh yang namanya kedaulatan Tuhan. Di atasnya kita tetap taruh yang namanya kehendak Tuhan. Karena apa? Jelas Amsal 19 tadi katakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tapi apa saudara? Keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sehingga ketika yang terjadi misal bukan sesuai dengan kehendak kita, sebagai pribadi yang dewasa secara rohani, maka kita bisa menerimanya dengan penuh ucapan syukur. Sehingga hidup kita senantiasa berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Bilang dengan saya, berkenan dan menyukakan hati Tuhan. 2, 3. Berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Nah, mari kita belajar bersama-sama dari peristiwa angin ribut diredakan ini, dari sudut pandang yang baru, angle view yang baru, saudara. Kita akan belajar bersama-sama di sini bagaimana kisah Yesus meredakan badai, dan kemudian bagaimana kita dapat menemukan yang namanya ketenangan, stand still di dalam Dia. Kita akan belajar bersama-sama. Ada beberapa hal yang saya berdoa ketika kita bisa menyerap dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, niscaya kita benar-benar menjadi pribadi yang dewasa rohani dan siap menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju sama-sama katakan amin. Ayo, yang pertama, kita belajar bersama-sama apa yang kita pelajari dari kisah Yesus meredakan badai dan bagaimana kita dapat menemukan ketenangan di dalam Dia. Yang pertama, saudara, menyadari bahwa badai hidup adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Mari katakan bersama dengan saya, badai hidup adalah bagian dari perjalanan. 2, 3. Badai hidup adalah bagian dari perjalanan. Mari kita lihat Markus 4 ayat 35. Markus 4 ayat 35 dikatakan di sana, saudara. Markus 4 ayat 35, sama-sama 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, apa? Marilah kita, apa saudara? Bertolak ke seberang. Sama-sama sekali lagi, 2, 3. Marilah kita bertolak ke seberang. Tolong dijawab, saudara. Yang merintahkan murid-murid ke seberang siapa? Tuhan Yesus. Mari kita belajar dari sudut yang lain, dari peristiwa perikop ini. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke seberang. Jadi ketika murid-murid ini sedang menuju ke seberang dengan perahu, artinya begini, murid-murid sedang melakukan kehendak Tuhan. Kenapa, saudara? Karena yang nyuruh ke seberang adalah Tuhan Yesus. Mereka bukan maunya sendiri atau bersama dengan teman-teman. Kalau saudara lihat, ternyata kapalnya nggak hanya satu, tapi ada teman-teman yang lain, kapal-kapal yang mengikuti dia. Ada, tadi kita udah baca. Bukan keinginan mereka, tapi jelas dikatakan di sana, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Artinya apa, saudara? Ketika mereka benar-benar masuk ke perahu masing-masing dan bertolak menuju ke seberang, mereka sedang melakukan kehendak Tuhan. Tapi ternyata, saudara, ketika mereka sedang melakukan kehendak Tuhan, perhatikan di sini, badai menghampiri mereka. Apa yang mau saya kirim kepada saudara? Apa yang mau saya deliver kepada saudara?
Mari kita menjadi pribadi yang dewasa secara rohani. Jangan kemudian saudara kotakkan, jangan kemudian saudara batasi bahwa begini, orang yang melakukan kehendak Tuhan sudah pasti bebas hambatan. Orang yang melakukan kehendak Tuhan sudah pasti bebas dari masalah. Orang yang melakukan kehendak Tuhan pasti jalan tol. Mari kita belajar menjadi dewasa rohani. Yang mau katakan amin. Karena sering kali kita ngomong, wah ada masalah, mungkin kamu coba cek diri. Jangan-jangan kamu tidak melakukan kehendak Tuhan. Hati-hati. Mari kita belajar menjadi dewasa rohani. Melakukan kehendak Tuhan bukan berarti bebas dari badai. Jelas dari peristiwa ini, mereka murid-murid melakukan kehendak Tuhan untuk ke seberang. Dan ketika mereka jalan, ternyata ada badai yang sedang menghadang mereka. Artinya apa, saudara? Yang kita mau belajar bersama-sama di sini adalah kita harus siap sedia untuk senantiasa melekat dengan Tuhan di setiap keadaan. Setuju, katakan amin. Mari bilang bersama dengan saya, melekat dengan Tuhan. 2, 3, melekat dengan Tuhan. Sekali lagi 2, 3, melekat dengan Tuhan. Badai hidup, sekali lagi, bukan tanda bahwa kita di luar kehendak Tuhan. Kalau memang hidup kita sudah di dalam Tuhan, sudah melakukan firman Tuhan. Karena ada juga orang yang memang dia di luar daripada kehendak Tuhan, maka badainya ya akibat kesalahannya sendiri. Tapi ketika kita melakukan kehendak Tuhan dan kemudian ada badai, tidak usah takut. Makanya tadi waktu doa kan tadi saya sudah sampaikan, tidak peduli seberapa besar kecilnya, tidak peduli jenisnya. Kenapa jenis? Macam-macam. Badai bisa berupa keuangan, kesehatan, keluarga, ya, pekerjaan dan lain sebagainya. Saudara, nggak peduli jenisnya, nggak peduli besar kecilnya, asal satu, disertai Tuhan. Amin. Mau besar kecil kayak gimana, mau seperti apa jenisnya, asal Immanuel, nggak apa-apa, saudara. Jalani aja. Karena ketika kita jalani, maka kekuatan Tuhan, kekuatan daripada Roh Kudus itu yang memampukan kita bisa melewatinya. Dan ketika kita bisa melewatinya, maka kemudian disebut kita punya cerita yang namanya the journey of faith, punya pengalaman iman, berjalan bersama dengan Tuhan. Mari bilang bersama dengan saya, berjalan bersama dengan Tuhan. 2, 3, berjalan bersama dengan Tuhan. Pengalaman iman. 2, 3, pengalaman iman. Saudara, Mazmur 139 ayat 16. Mari kita lihat. Mazmur 139 ayat 16. Itu dikatakan demikian, saudara. Sama-sama kita baca 2, 3. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu. Kitabnya siapa? Tuhan. Semuanya tertulis hari-hari yang sudah atau yang akan? Yang akan. Yang akan itu berarti sudah terjadi atau belum? Belum. Yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Artinya apa, saudara? Ketika murid-murid Yesus diajak sama Yesus, mari kita ke seberang. Yesus tahu nggak ada badai? Nah. Kenapa? Karena semuanya di ayat 16 sudah tertulis apa, saudara? Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi pada saat itu, karena badai yang begitu luar biasa, akhirnya apa? Mereka menjadi lupa bahwa ada Tuhan bersama dengan mereka. Karena besarnya badai yang begitu luar biasa, akhirnya lupa
bahwa ada Immanuel yang menyertai mereka. Mereka nggak sendiri. Tapi kadang dalam setiap badai yang terjadi dalam kehidupan kita, kita menjadi lupa bahwa ada Tuhan yang besar yang bersama dengan kita. Ketika kita menjadi lupa, akhirnya kita nggak jadi punya pengalaman hidup, tidak punya pengalaman iman berjalan bersama dengan Tuhan. Padahal Tuhan ingin kita semua punya pengalaman iman yang begitu luar biasa. Ingat saudara, bahwa Tuhan itu sudah menulis jalan hidup kita masing-masing, semuanya di dalam kitabnya Tuhan. Supaya ketika kita kemudian punya pengalaman iman, maka di ayat 14-nya kita bisa alami. Coba ayat 14, Mazmur 139 ayat 14-nya. Kita baca sama-sama, 2, 3. Aku bersyukur kepadamu oleh karena apa? Kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Katakan amin. Artinya apa? Ketika kita punya pengalaman iman, karena kita tidak tergoyahkan waktu ada badai, kita tetap tenang, stand still. Artinya apa saudara? Akhirnya kita punya pengalaman iman berjalan bersama dengan Tuhan. Begitu selesai melewati masalah itu, melewati badai, akhirnya kita bisa seperti yang di ayat 14 bilang, aku bersyukur kepada Tuhan oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mengerti? Katakan amin. Katakan amin, saudara. Makanya saudara, jangan pernah takut sekali lagi dengan apa yang kita hadapi. Kenapa? Karena yang kedua, yang pertama tadi adalah dikatakan di sana menyadari bahwa badai hidup adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Nah, yang kedua, karena yang kedua saudara, karena Tuhan ingin kita miliki iman bukan ketakutan. Mari bilang bersama dengan saya, miliki iman bukan ketakutan. 2, 3, miliki iman bukan ketakutan. Saudara, di ayat 38 Markus 4. Markus 4 ayat 38 tadi dikatakan demikian saudara. Markus 4 ayat 38. Sama-sama 2, 3. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Saudara, mari yang kedua ini saudara kita belajar bersama-sama. Miliki iman bukan ketakutan. Sekali lagi bilang dengan saya, 2, 3. Miliki iman bukan ketakutan. Murid-murid sampai lupa, sekali lagi saya katakan, bahwa ada Tuhan yang bersama dengan mereka. Bahwa mereka di perahu itu sedang melakukan kehendak Tuhan, bukan di luar kehendak Tuhan. Saudara, saking lupanya itu sampai mereka kemudian menjadi takut. Saudara, saya mau sampaikan buat saudara begini. Saya buat quote, ya. Quote-nya begini. Sempat takut itu wajar. Tapi tinggal dalam ketakutan itu tidak wajar. Ayo, quote ini kita baca sama-sama, kita ingat sama-sama ya, kita katakan sama-sama. 2, 3. Sempat takut itu wajar. Tinggal dalam ketakutan itu tidak wajar. Amin? Ayo sekali lagi, 2, 3. Sempat takut itu wajar. Tinggal dalam ketakutan itu tidak wajar. Pulang, ingat-ingat kalimat ini. Amin saudara. Sempat takut itu wajar. Manusia saudara, manusia. Masih ada perasaan, masih tinggal di dalam daging, ya. Sempat takut itu wajar. Tapi tinggal dalam ketakutan itu enggak wajar. Kalau dulu saya selalu katakan, boleh nggak takut? Boleh, tapi 1 detik aja. Jangan lama-lama. Karena tinggal dalam ketakutan itu berarti tidak wajar. Mengerti? Katakan amin. Sebab itu, miliki iman yang benar, miliki iman yang berintegritas. Dan saudara tidak bisa memiliki iman yang benar dan iman yang berintegritas kalau saudara tidak melibatkan Roh Kudus.
Dengan kekuatan saudara sendiri, aku yakin saudara tidak mungkin bisa menyelesaikan. Tapi dengan kekuatan dan penyertaan dari Roh Kudus, maka saudara diberi kemampuan untuk saudara punya iman yang benar, iman yang berintegritas. Dan mari libatkan dan kobarkan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan saudara. Roh Kudus ini jangan hanya dipakai waktu saudara lagi ibadah Pentakosta, atau kemudian ibadah raya seperti ini, lagi menyembah kemudian berbahasa roh, selesai. Terus ketika sehari-hari saudara parkir, saudara, saya bisa bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini, detik ini, saya adalah orang yang sangat-sangat mengandalkan dan sangat-sangat bergantung sekali dengan yang namanya Roh Kudus. Kalau tidak bersama dengan Roh Kudus, aku yakin saya nggak mungkin seperti hari ini. Semua karena Roh Kudus, semua karena tuntunannya. Kalau nggak ada itu, lewat saya saudara. Hikmat yang diberikan dengan tugas saya di pemerintahan tidak memungkinkan saya bisa berdiri sampai dengan hari ini. Tapi ketika melibatkan Roh Kudus, maka karya Roh Kudus itu akan bekerja dengan luar biasa. Nyata saudara. Nah pertanyaannya adalah, Pak, gimana Roh Kudus ada yang ada? Roh Kudus itu sudah ada di dalam kehidupan saudara. Amin. Buktinya apa? Saudara ada di tempat ini. Gampang. Kenapa? Karena orang tanpa Roh Kudus tidak mungkin bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupnya. Gak mungkin. Gak mungkin orang bisa mengaku itu tanpa ada Roh Kudus di dalamnya. Nah ketika kita sudah ada di tempat ini, saya percaya Roh Kudus semua sudah ada di dalam kehidupan kita. Tinggal itu dilibatkan enggak. Roh Kudus itu pribadi. Bilang dengan saya pribadi. 2, 3. Pribadi. Pribadi itu berarti bisa diajak bicara. Libatkan saudara. Libatkan. Itu yang saya lakukan sampai detik ini. Libatkan. Dia pribadi saudara. Bisa diajak omong, bisa diajak diskusi dan lain sebagainya. Dan hikmatnya tidak terselangi. Itu yang kemudian membuat kita tidak menjadi takut. 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita apa? Bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Katakan amin. Padahal apa saudara? Kalau saudara, ini kan Markus 4. Ini kan Markus muda, ya. Kenapa kok Markus muda ya? Karena pasalnya pasal 4. Ya. Kalau Markus tua ya berarti pasal-pasal 15, kan Markus sampai 16. Nah, ini Markus muda, Markus 4, pasal 4. Tapi kalau saudara lihat ayatnya memang ayat tua 35. Tapi kalau saudara lihat ayat-ayat di atasnya sebelumnya, terus kemudian saudara lihat Markus pasal 3, kemudian saudara lihat Markus pasal 2, maka saudara akan menemukan di sana bahwa Yesus sudah melakukan perbuatan yang ajaib. Yesus sudah melakukan mujizat. Lain kalau Yesus belum melakukan mujizat, kemudian mereka naik perahu, kemudian terjadi goncang, terus takut. Ini lain cerita, saudara. Ini sebelumnya mereka sudah bersama dengan Yesus di pasal 4 awal-awal, pasal 3 dan pasal 2. Artinya mereka sendiri melihat Yesus melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia manapun. Tapi kembali lagi, Roh Kudus belum turun. Makanya kemudian mereka menjadi takut. Kalau saudara lihat ketika Roh Kudus sudah turun, Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turun, akhirnya apa? Mereka menjadi berani. Salah satu contoh adalah Petrus. Petrus itu sebelum dia penuh dengan Roh Kudus, apa yang terjadi? Waduh, gayanya saudara di Taman Getsemani, begitu Romawi datang, apa yang terjadi? Dia menghunuskan pisau, kemudian apa yang dipotong? Telinganya sergaju Romawi. Gaya saudara, keren. Tapi begitu di rumah Imam Kayafas, di tempat Yesus di penjara,
Ditanya perempuan loh, bukan tentara. Ini salah satu dari Yesus. Loh, ini kan yang bersama dengan Yesus 3 kali, saudara. Tapi apa yang terjadi? Petrus menyangkal Yesus. Roh Kudus belum ada. Loh, Yesus ada, Pak, betul. Tapi perhatikan begini, Yesus ada, Yesus bersama dengan mereka. Tapi gini, ini Petrus, Yesusnya di sini. Paham ya? Ini Yesus, ini Petrus, Yesusnya di sini. Bersama-sama. Tapi kan ini Petrus, ini Yesus. Ketika Yesus sudah naik ke sorga, Roh Kudus turun. Ini Petrus, Roh Kudusnya di mana? Di dalam, bukan di samping. Di dalam. Bilang dengan saya, di dalam. 2, 3. Di dalam. Karena bukan di samping lagi, bukan bersama di luar, tapi di dalam. Bilang dengan saya, bukan di luar tapi di dalam. 2, 3. Bukan di luar tapi di dalam. Nah, ketika di dalam, saudara, makanya kemudian kita kobarkan dan kemudian berkarya di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau saudara melihat bahwa kita berpikir di ayat 40, Markus 4 ayat 40. Kalau saudara lihat tadi di sana, Markus 4 ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kenapa, saudara? Karena Yesus menegur murid-murid ini karena iman mereka kecil, karena mereka dalam ketakutan. Karena mereka berpikir bahwa Tuhan kok diam saja. Kenapa Tuhan seolah-olah tidak peduli? Kenapa seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan mereka? Saudara, karena mereka di dalam badai meragukan kasih dan kuasa Tuhan. Mari kita ubah pulang dari tempat ini. Tidak punya roh ketakutan lagi. Amin. Tapi roh yang berani, ya, roh yang berani, yang membangkitkan ketertiban. Mengerti, katakan amin. Yang terakhir, saudara, yang terakhir adalah tinggal di dalam Dia. Bilang bersama dengan saya, tinggal di dalam Dia. 2, 3, tinggal di dalam Dia. Sekali lagi 2, 3, tinggal di dalam Dia. Apa yang pertama tadi, saudara, yang kita belajar tadi? Yang pertama tadi adalah menyadari bahwa badai hidup adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Yang kedua adalah miliki iman, bukan ketakutan. Yang ketiga, tinggal di dalam Dia. Saudara, Markus 4 ayat 39. Markus 4 ayat 39. Dikatakan di sana, saudara, ia pun bangun. Sama-sama 2, 3. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, dikatakan di sana, diam, tenanglah. Saudara, ketika Yesus berbicara seperti itu, saudara, badai itu tunduk kepadanya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan berdaulat atas alam semesta. Tuhan berdaulat atas segala situasi yang sedang dihadapi oleh murid-muridnya, termasuk yang sedang kita hadapi. Quote yang kedua yang mau saya sampaikan buat saudara adalah begini. Ketenangan sejati tidak datang dari keadaan yang tenang. Tetapi ketenangan yang sejati itu datang dari kehadiran Yesus di dalam hidup kita. Amin. Ketenangan yang sejati itu tidak datang dari keadaan yang tenang. Ketenangan yang sejati itu datang dari kehadiran Yesus, kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kadang-kadang kita fokus di dalam perikop, di dalam cerita ini, angin ribut diredakan. Fokusnya kepada apa? Fokusnya kepada kata diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Selalu begitu. Ya. Bahkan waktu kemarin COVID, ada satu gereja besar yang kemudian mengatakan kalau ada COVID, perkatakan selalu senantiasa, diam, tenanglah.
Tapi yang nggak lama kemudian terjadi juga, orangnya selesai. Jadi artinya apa yang mau saya sampaikan? Makanya tadi saya katakan, COVID itu mengajarkan kita yang namanya kedaulatan, kehendak, dan keputusan Tuhan. Amin, saudara? Nah, jadi apa yang mau saya sampaikan? Angle view yang baru, sudut pandang yang kita belajar yang lain dari perikop ini adalah, mari kita belajar jangan fokus kepada kata diam tenanglah, tapi fokuslah kepada pribadi dari Tuhan Yesus itu sendiri. Setuju, katakan amin. Kenapa, saudara? Karena kalau lihat dari kata diam dan tenanglah ini, maka saudara akan harusnya menyadarinya apa, saudara? Seolah-olah begini, seolah-olah Tuhan harus dibangunkan karena tidur. Kalau saudara selalu terus terfokus kepada kata diam tenanglah, saudara akhirnya akan terbawa kepada satu kondisi seolah-olah Tuhan harus disadarkan dari ketidaktahuan atas kondisi yang sedang kita alami. Seolah-olah Tuhan harus diingatkan atas pergumulan yang sedang kita hadapi. Kenapa, saudara? Makanya kemudian disogrok-sogrok dan lain sebagainya. Doa, yang sampai tidak apa-apa, itu baik, saudara. It's okay. Sogrok Tuhan. Mari kita belajar kepada kedaulatan, belajar kepada kehendak Tuhan, belajar kepada keputusan Tuhan. Belajar untuk percaya bahwa Tuhan lebih tahu dari yang kita bayangkan dan doakan. Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Mari kita baca sama-sama dengan suara yang keras ini, saudara. Efesus 3 ayat 20. Ayo. 2, 3. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Saudara, Tuhan itu tahu akan hari esok. Ingat tadi Mazmur 139 ayat 16, hari-hari yang akan dibentuk sudah ada, saudara. Tuhan sudah tahu apa yang terjadi di depan kita. Belajar, oleh karena itu belajar percaya kepada Tuhan, karena Tuhan yang lebih tahu dari yang kita bayangkan. Belajar untuk percaya terhadap rencananya. Apa yang membuat sering kali kita tidak bisa melihat secara clear, secara jernih persoalan yang sedang kita hadapi? Karena kita terlalu dekat dengan masalah itu. Yang ketiga, saudara, quote yang ketiga, bonding itu dengan Tuhan, bonding jangan dengan masalah. Bonding itu apa ya? Bonding itu dekat, ya, terlibat erat bonding. Bonding itu dengan Tuhan, jangan bonding dengan masalah. Bonding dengan masalah itu kurang lebihnya gini, saudara. Saudara terus bergelut dengan masalah itu terus. Jadi masalah itu dekat sekali dengan saudara begini nih. Nah, saking dekatnya saudara nggak bisa lihat dengan sudut pandang yang luas, sehingga akhirnya rencana Tuhan sudah nggak bisa lihat, tuntunan Tuhan sudah nggak bisa lihat, ya karena terlalu dekat sekali dengan masalah yang sedang saudara hadapi, sehingga akhirnya kita tidak bisa melihat jauh ke depan. Kita nggak bisa melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Kita nggak bisa mendengar suara Tuhan. Kita nggak bisa mengerti caranya Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, mari bertobat. Bertobat untuk kita kembali ke puncak. Amin. Bertobat itu bahasa Inggrisnya repent. Ya, R-E-P-E-N-T. Repent. Repent itu artinya repent. Re itu kembali, pen itu ke puncak. Jadi orang yang bertobat itu kembali ke puncak. Karena waktu kita dilahirkan,
itu kita ada di puncak, tapi karena dosa, kesalahan, pergumulan dan lain sebagainya, kita turun sudah. Nah, mari kita bertobat. Ketika kita bertobat oleh karya salib Kristus, kita kembali ke puncak. Nah, ketika kita di puncak, kita bisa berdoa. Ketika kita bisa berdoa, jadilah tenang sehingga engkau bisa berdoa. Waktu kita tenang dan kemudian kita bisa berdoa, menguasai diri, akhirnya kita bisa melihat jauh ke depan. Mengerti, katakan amin? Ayat terakhir, Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Oleh sebab itu, mari kita lihat ini, saudara. Dikatakan di sana, sekali lagi, 2-3. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Katakan amin. Dalam tinggal diam, tenang, stand still, dan percaya terletak kekuatanmu. Mari jadilah tenang, saudara. Jadilah tenang. Percaya bahwa Tuhan itu tahu lebih baik dalam kehidupan saudara. Jadi saudara, ketika saudara melihat bahwa apa yang terjadi buat murid-murid ketika menghadapi badai, saudara, harusnya buat Yesus secara pribadi, dia lebih baik tidak dibangunkan. Kenapa saudara? Ketika Yesus tidak dibangunkan, maka Yesus akan melihat bahwa murid-muridnya lulus untuk punya iman yang benar, iman yang berintegritas. Buat Yesus lebih senang untuk tidak dibangunkan, karena saat itu ketika tidak dibangunkan, maka dia melihat murid-muridnya kuat, murid-muridnya berani, bukan punya roh ketakutan dalam hidupnya, karena murid-muridnya tahu bahwa Immanuel, dia bersama dengan murid-muridnya dalam satu perahu, bukan malah diobrak-obrak. Makanya ketika diobrak-obrak, Yesusnya marah tadi. Dalam kemarahan itu kemudian Yesus menunjukkan kuasanya. Diam, tenanglah. Artinya apa? Loh, badai itu loh, diam, bisa tenang. Aku yang merintahkan. Nah, aku yang merintahkan ini loh ada di kapal. Tapi kamu gopoh. Gopoh. Nah, makanya kemudian Yesus menjadi marah. Dan kemudian Yesus menegur karena mereka tidak punya iman. Karena iman mereka kecil. Nah, mari saudara, belajar dari hari ini. Kita benar-benar menghargai. Belajar betul hari-hari ini. Kita belajar yang namanya menghargai penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Ingat Immanuel. 2-3. Immanuel. Sekali lagi 2-3. Immanuel. Saya undang pemain musik Worship Leader Singer. Ayat paling terakhir, Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Ayo. Kita baca sama-sama nih, saudara. 2-3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka apa? Berjalan dan tidak menjadi lelah. Katakan amin. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, ngeh nggak kalau ada yang kebalik di sini? Kalau saudara dengan tenang membaca ayat ini, maka saudara akan menemukan ada yang kebalik di sini. Kenapa kok kebalik? Coba saudara lihat. Mereka seumpama apa? Raja wali yang naik terbang. Habis terbang apa saudara? Berlari. Lihat itu.
Mereka berlari. Habis terbang, berlari. Habis berlari apa saudara? Berjalan. Ngeh nggak? Kalau keadaannya itu turun. Habis dari terbang, berlari. Habis dari berlari, jalan. Kalau saudara menyadari ini turun, harusnya yang benar gimana? Jalan dulu. Saking cepatnya jalan, lari. Saking cepatnya lari, terbang. Kan begitu. Tapi yang terjadi berbeda. Apa yang mau disampaikan firman Tuhan kepada kita? Walaupun seolah-olah sepertinya keadaannya turun, saudara. Tapi di dalam Tuhan, ketika stand still, tenang bersama dengan Tuhan, percaya Immanuel bersama dengan Tuhan, walaupun dia sepertinya turun dari terbang jadi berlari, tapi Tuhan bilang apa? Alkitab bilang tidak menjadi lesu. Kemudian dia turun lagi keadaannya, tapi ketika dia tetap percaya Immanuel, tetap percaya kedaulatan, kehendak, keputusan Tuhan, dia tinggal di dalam Tuhan. Dia tidak memiliki roh ketakutan. Dia punya iman yang benar, iman yang berintegritas. Turun sudah berjalan, tapi dia tidak menjadi lelah. Kenapa? Karena punya pemahaman yang benar. Asal disertai Tuhan. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi kita. Yuk kita bangkit berdiri bersama.